Lah bila pemerintah tetap ngotot, pekerja harus jadi anggota tapera duluan. Ya kejadiannya kayak sekarang ini. Rakyat merasa dipaksa, merasa diperas, akhirnya demo, penolakan di mana-mana. Padahal beban atau gaji yang diperolehnya bagi tiap karyawan berbeda-beda. Kebutuhan hidupnya juga berbeda-beda. Gitu. Kita juga tahu tuh, inflasi serta biaya hidup tiap daerah juga berbeda. Rumah subsidi atau MBR, harganya tiap wilayah tidak sama. Wah, ini yang gayeng masalah tapera ini, tabungan perumahan rakyat. Wah, serang gendah ini. Penolakan pemaksaan tabungan perumahan rakyat atau tapera akan terus membesar. Gayeng ini. Nah, kemarin para buruh sudah demo dan itu makin menegaskan bila kebijakan ini memang tidak tepat. Bukan hanya tidak pas, banyak analisis jadi menghubung-hubungkan dengan upaya pemerintah menuntaskan proyek lain. Artinya ini, duit tapera ini akan dipakai buat yang lain dulu. Jadi kan tabungan, tabungannya bisa bertahun-tahun baru diambil. Karena Indonesia, semua karyawan PNS dan sebagainya dipotongnya triliunan. Lah sebelum diwujudkan jadi perumahan, buat yang menabung loh ini. Ada yang bilang bakal dibuat banjeli makan siang gratis. Tahu banjeli? Ganteni dulu gitu loh. Sekarang enggak bukan makan gratis. Makan bergizi. Diganti itu. Ada yang bilang buat melanjutkan proyek IKN. SKB ya boleh-boleh saja membuat pendapat sendiri-sendiri. Oh ini program aneh. Soalnya sulit dapat investor untuk IKN. Ada yang bilang buat nyaur utang. Ada yang khawatir nasibnya nanti paling-paling ya dikorupsi setelah ngelumpuk, termasuk begawan. Ya, contohnya banyak, Asabri, Jiwasraya, dan sebagainya, ngumpul colong. Ciloko yang masyarakat. Lah mendeteksi brutalnya korupsi model Pak SDL. Yang cetha welo-welo kasat mata. Negara ra iso apa-apa kok. Uang tilep disidang ya uangnya ra bali. Keluar penjara aja gagah guyang-guyu pringas-pringis uangnya masih banyak. Ya uang korupsi di Indonesia semakin banyak no. Lah gimana negara bisa menyelamatkan duit rakyat? Bila modelnya seperti kasus di Taspen, di Asabri, Jiwasraya atau Bumi Putra wajar. Bila banyak pihak menolak, tidak hanya buruh loh, tapi juga pengusaha-pengusaha. Padahal iuran 3% itu, 2,5% buruh yang nanggung loh. Lah butuh berapa tahun itu seorang buruh nabung, lantas rumah bisa terbeli. Rumah apa? Rumah keong. Lah mbok skemanya diganti toh Pak Jokowi. Jangan paksa mereka, tapi negara yang malah ambil peran. Ya, buka lebar-lebar itu buruh atau pekerja mandiri yang pengen punya rumah, sediakan rumahnya duluan. Contohnya ya kayak leasing-leasing itulah. Fasilitasnya diterima duluan, nyicil belakangan. Nanti kalau nggak bisa, lebok ke bank. Nyicil itu loh. Jangan diperas, kebalikan ini. Lah kalau kita mau kredit kendaraan misalnya, kan tinggal datang ke dealer. Mau ambil DP berapa? Kalau perlu nggak pakai DP rapopo gitu loh. Cicilan berapa tahun? Kenapa skemanya tidak seperti itu? Atau kayak tabungan haji itu lah. Atau tabungan emas itu loh. Orang yang pengen berangkat ya daftar duluan setor DP. 5%, 10% yang paling ringan bisa terjangkau oleh masyarakat kecil. Ada yang cicilannya belum tuntas tapi sudah berangkat haji juga ada. Nah jika dibikin sistem begitu mungkin banyak buruh yang mau ambil rasa demo atau ikut tapera karena kesadaran. Nah bagi yang sudah punya rumah entah dari warisan, hibah, hadiah atau lain-lainnya atau bangun sendiri kan tidak perlu ikut tapera. Lah pegawai itu paham loh, mengapa negara tidak mau. Lah kan cicilannya bakal bisa lebih dari 30 tahun baru diambil. Oh itu ora sepire nggak dapat rumah, apalagi 30 tahun yang akan datang rumah bisa miliaran.
nggak terjangkau, terutama bagi karyawan yang gajinya kecil loh. Atau karyawan yang usianya sudah di atas 40 tahun lah. Jadi jeda waktunya nggak terlalu banyak. Mengapa tidak dibuat skema seperti yang diterapkan pada ASN? Jika meninggal dunia maka cicilannya otomatis lunas. Kayaknya pinjam di bank kan juga gitu toh. Toh di rumah subsidi juga berlaku begitu. Kenapa tidak menggunakan seperti itu? Seseorang yang ambil kredit perumahan kemudian meninggal dunia sebelum lunas, maka jadi tanggungan negara. Nah, bila skema diubah begitu, mungkin akan banyak pekerja yang secara sukarela akan mendaftarkan tapera. Kenapa tidak ditempuh upaya begini? Pemerintah sediakan perumahan dululah. Ini kabarnya Pak Prabowo mau bangun rumah 3 juta per tahun. Nah itu digunakan. Nanti tinggal dipasarkan. Tidak perlu Menteri PUPR yang membangun. Bisa bekerja sama dengan banyak pengembang. Wah, kayak gitu masa pegawai ngajari. Nah sistemnya mau ambil 20 bahkan cicilan sampai 40 tahun ya bisa. Tetap diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Misalnya pekerja di bawah usia 30 tahun, dia bisa ambil cicilan sampai 40 tahun. Biar ringan, biar terjangkau oleh masyarakat kecil. Itu namanya membantu masyarakat, orang meres masyarakat. Nah, bila pemerintah tetap ngotot, pekerja harus jadi anggota tapera duluan. Ya kejadiannya kayak sekarang ini. Rakyat merasa dipaksa, merasa diperas, akhirnya demo, penolakan di mana-mana. Padahal beban atau gaji yang diperolehnya bagi tiap karyawan berbeda-beda. Kebutuhan hidupnya juga berbeda-beda. Gitu. Kita juga tahu tuh, inflasi serta biaya hidup tiap daerah juga berbeda. Rumah subsidi atau MBR, harganya tiap wilayah tidak sama, juga berbeda. Di Jawa jauh lebih murah dibandingkan di Kalimantan, apalagi di Papua. Semen itu ngangkut yang jeruk banyak tambah mahal. Nah, penyediaan rumah oleh pemerintah akan membuat pekerja jadi berpikir realistis. Nah, persis seperti kita ambil cicilan kendaraan. Nah, kalau pakai sistem yang dibangun seperti tapera sekarang ini, nah, pekerja yang mesti ragu-ragu, malah curiga. Nah, ini sekarang misal ikut loh, mau sampai kapan? Duit tapera cukup buat beli rumah, itu sampai kapan? Pakai nalar dan logika aja lah. Kalau pejabat menurut, wah sudah dihitung piye, nggak bisa loh. Kita sudah tahu, menghitungnya sudah ngerti. Sementara makin tahun kebutuhannya makin meningkat, inflasi makin meningkat. Kenapa? Ya, jika karyawan bisa ambil dan memanfaatkan rumah yang otomatis jadi ikut tapera. Setidaknya selama dia nyicil, rumah sudah bisa digunakan, harusnya begitu. Kalau yang belum punya, lah terus yang sudah punya piye? Apa duwe omahne cilik itu? Manfaat langsung bisa dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, bukan masih dalam bentuk impian, nabung tok, biar ngumpul hilang. Wah, dimbat sama pejabat kan, ciloko. Lah kalau nyicil dulu, sementara harga tanah tiap tahun naik, misalnya nih, mau sampai kapan tabungannya cukup buat beli rumah? Potongannya tetap, harga tanahnya naik terus. Ora sida. Jadi tanpa dipaksa, begawan kira nih, akan banyak yang mau ambil tapera kalau misalnya sudah disediakan dulu. Memangnya orang yang kredit kendaraan selalu bisa tuntas semuanya? Ya enggak. Ada yang nunggak. Ada yang baru 2 tahun kendaraan sudah pindah tangan dijual. Ya, dijual buat nutup kendaraan yang baru. Ambil lagi. Nah, kenapa skema yang ditawarkan tapera tidak dibalik? Tidak dibalik. Sehingga meski bentuknya sukarela, bakal banyak yang mau mengambil. Dikasih dulu, nanti cicilannya carry itu. Dengan pakai sistem kalau meninggal, lunas, kan begitu. Ini namanya negara memelihara rakyat ini. Bukan rakyat memelihara negara. Malah nguruni hasil tambang dikorupsi. Wah. Nah, cara ini juga tidak bersifat kewajiban, sehingga tidak memberatkan tapera itu kalau tidak berkewajiban. Sembari nyicil, mereka bisa langsung menikmati barang yang mereka beli yang bisa dinikmati. Bayangkan bila mesti nabung duluan. Di sisi lain para buruh masih ngontrak, sewa misalnya. Artinya pengeluarannya kan double. Wah, omahe bumbuan ento,
Ijo ngontrak aja bayar tapera tabungan perumahan yang belum tentu dapat. Wow, dicekek ini namanya buruh. Lah bila langsung menempati rumah yang dibeli ya rada lumayan. Otomatis ngirit biaya kontrak atau sewa. Ya toh, kontraknya sudah enggak tapi masuk ke tapera karena sudah menempati rumah, orang usah ngontrak. Iya toh. Lah karyawan juga bisa lebih menghitung loh kemampuannya masing-masing. Misalnya mau ambil DP gede atau kecil, karena akan disesuaikan dengan tabungan mereka sendiri. Juga gaji-gaji yang sekarang dimiliki dengan tawaran langsung menempati rumahnya itu. Ya toh. Mereka otomatis akan lebih memprioritaskan karena rumah itu sebagian yang harus dipunyai oleh rumah tangga atau mungkin manten anyar yang baru nikah ya, itu yang impiannya punya rumah, memiliki rumah. Nah dibandingkan tiap 4 atau 5 tahun ganti kendaraan baru misalnya, keuntungannya lain, bisa hanya nyicil itu bersifat flat atau tetap hingga lunas itu. Lah anak ikut tapera sik dengan besaran iuran persentase otomatis akan makin besar dengan bertambahnya waktu. Bila tabungannya makin besar, apa gunanya dia naik gaji? Nah, kalau rumah sudah dimiliki dan dipakai duluan misalnya, dia tidak khawatir harga kontraknya naik. Lah dia kan harus tinggal di rumahnya sendiri yang disiapkan oleh negara. Misalnya iuran tapera bertambah, dia nggak pusing nyari kontrakan baru. Yang harganya juga naik, orang digagas. Menyesuaikan inflasi misalnya. Masa dalam perdebatan tapera gak ada yang mikir skema ala cicilan kendaraan. Itu aneh banget loh. Atau memang sengaja ditutup itu pendapat-pendapat seperti itu. Ben karepe pemerintah itu sukses untuk melaksanakan tapera. Jalui duit rakyat dengan alasan untuk nabung dapat rumah. Wah, nalare ora kena itu nggak dapat, logikanya nggak dapat. Nah seperti kita tahu lah, pemerintah sekarang meminta para pekerja, bukan hanya yang dibayar negara loh, namun juga yang menerima gaji dari swasta loh, harus ikut program tapera ini. Tujuannya pasti baik harusnya, agar rakyat bisa ikut merasakan manfaatnya, bisa punya rumah. Ya selama ini atau yang sudah berpenghasilan rendah, bisa mengakses kepemilikan rumah misalnya, dari program pengadaan rumah bersubsidi misalnya. Nah, harusnya begitu. Nah untuk di Jawa tahun ini harga rumah subsidi itu sudah mencapai 166 juta loh. Dari tahun sebelumnya cuma 162 juta. Rumah harga segitu cicilannya berkisar 1 hingga 3 juta. Tergantung besaran DP. Uang mukanya itu. Serta tenor waktunya berapa. Mau 15-10 tahun atau gimana. Besaran cicilan 1 juta bagi banyak rakyat jelas sebagai nominal yang sangat besar. Sehingga kebijakan tapera inilah yang diharapkan bisa mempercepat realisasi kepemilikan rumah. Tapi banyak pihak kebijakan ini dianggap memaksa. Sehingga pendapatan buruh makin tertekan lagi. Nabung belum tentu dapat rumah. Ya mau itu loh. Ini pendapat kawan. Oke ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam ngompol, salam begawan. Dadah.